Aspetta, ci siamo? Fermi! Oh mamma! Non voglio venire là! Giù! Halo teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Rasanya menyenangkan gak sih kalau kita punya mesin waktu? Kita bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu, atau bertemu teman lama, atau bahkan menyelamatkan orang yang kita sayang. Nah, di film Voyagers tahun 2022 yang akan mimin rekap hari ini akan ngasih kita gambaran nih kalau kita punya mesin waktu itu, cok. So, nggak usah cang-cing-cong lagi lah ya, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Pada tahun 1939, tepatnya di Italia, seorang profesor sedang menyelesaikan alat teleportasi ciptaannya. Karya hebatnya ini menjadi incaran bagi kelompok penjahat Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini, yang mana mereka berusaha mencari tempat rahasia profesor dan melakukan berbagai cara demi mendapatkan alat teleportasi itu. Suatu malam terlihat bahwa sekelompok penjahat mulai menjalankan misi pencurian alat teleportasi. Beruntungnya, profesor berhasil menyembunyikan alat tersebut terlebih dahulu. Akan tetapi, sang profesor malah diculik oleh diktator untuk diinterogasi. Sementara para penjahat yang lain akan terus mencari keberadaan alat yang disembunyikan itu. Dalam misi pencurian yang terus berjalan, tibalah sekelompok komunis. Mereka datang untuk menghabisi semua anak buah Mussolini menggunakan senapan. Tapi hanya ada satu anak buah yang diberi kesempatan untuk hidup. Dan hal ini dilakukan untuk menanyakan apa rencana para penjahat di sana. Che ci facevate qua dentro? 82 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, scene berpindah kepada 3 sahabat yaitu Max, Greta, dan Flebo. Ketiganya diam-diam sedang menjalankan misi pencurian barang. Sayangnya rencana tersebut gagal akibat kesalahan yang dilakukan oleh Max. Oleh sebab itu, mereka langsung ketahuan dan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Melihat Max dan sahabatnya dikejar polisi, tibalah sang kakak yang bernama Beo untuk menyelamatkan mereka. Beo adalah seorang ilmuwan dan dia datang untuk memberitahu Max bahwa dirinya akan kembali lagi ke laboratorium. Dia juga akan bertemu dengan komite dari Chicago dan kepergiannya bertujuan untuk menandai proyek penelitiannya. Lalu sebelum pergi, Beo sempat memberikan jaketnya dan berpesan agar Max merahasiakan hal ini dari orang tua mereka. Tieni. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan adiknya, Beo tiba juga di laboratorium. Di sana, ia mendapat kabar lain bahwa komite bukan ingin menandai proyek mereka, melainkan hendak membeli semua proyeknya. Para komite juga menginginkan proyek tersebut aktif agar bisa memulai negosiasi harga. Namun Beo menyampaikan kepada atasannya yang bernama Dottoressa kalau proyeknya belum siap diaktifkan. Maka dari itu, dia memperingatkan bahwa masih banyak pengujian yang belum dilakukan pada proyeknya itu. Dengan hasil proyek yang belum sempurna, Beo merasa takut jika nantinya malah membahayakan para penggunanya. Namun penjelasan dari Beo dibantah oleh Dottoressa dan tetap memaksa untuk menyanggupi permintaan komite. Kemudian untuk memastikan bahwa proyek mesinnya berfungsi, Dottoressa menjadikan Beo sebagai kelinci percobaan dan sejak saat itu, Max kehilangan kakaknya secara misterius. Aspetti. Semenjak kepergian sang kakak, Max berubah sikap yang tadinya ceria sekarang malah menjadi arogan. Parahnya, orang di sekitarnya juga ikut terkena imbasnya saat dia marah. Semua ini karena Max masih saja terbayang-bayang kepergian sang kakak yang misterius itu, cok. Saat stres harus mencari Beo kemana, Max sempat berpikir jika sang kakak memang sengaja untuk menghilangkan dirinya. Oleh karena itu, Max nekat untuk datang ke laboratorium. Sebenarnya ia ingin pergi sendirian.
Namun karena ia punya sahabat-sahabat yang baik seperti Greta dan Flebo, mereka pun pergi bersama-sama ke tempat itu. Saat malam tiba, keberadaan mereka hampir saja diketahui oleh penjaga, sampai-sampai ketiganya harus sembunyi dan tak sadar bisa sampai di ruangan bekas penelitian proyek. Pada ruangan tersebut, Max dan yang lain tak menemukan siapapun selain ruangan yang terlihat hancur. Tapi setelah menelusuri setiap sudut ruangan, Max menemukan mesin kontrol berbentuk lubang dan kunci yang sama dengan benda terakhir peninggalan Beo. Karena penasaran, Max pun mulai memasukkan kunci tersebut. Dan sangat tidak disangka-sangka, apa yang dilakukannya berhasil mengaktifkan mesin proyek tersebut. Ketika mesin proyek sudah aktif, Max menemukan celah berbentuk retakan di udara. Sementara itu, si penjaga juga berhasil mempergoki keberadaan mereka. Momen itu membuat Flebo terkejut hingga tak sengaja menekan salah satu tombol mesin proyek. Hal ini menyebabkan semua benda di sekitar mereka melayang. Dan ternyata mesin proyek milik Beo adalah sebuah alat teleportasi ruang dan waktu yang dampaknya bisa membawa orang dan benda di sekelilingnya masuk waktu dan dimensi yang berbeda. Sebenarnya alat teleportasi milik Beo belum sepenuhnya jadi karena kurangnya biaya serta media untuk menjadi kelinci percobaan membuat alat tersebut tidak siap digunakan. Namun sekarang, Max dan sahabatnya berhasil berteleportasi ke Roma tepatnya pada tahun 1939. Dan keberadaan mereka di sana membuat Max sadar dan mulai optimis bahwa Beo pasti masih hidup pada masa yang berbeda. Kedatangan Max dan yang lain pada zaman tersebut menarik perhatian para penduduk Roma. Tak hanya itu saja, bahkan ada beberapa kelompok fasis yang sedang berjaga di sana. Hal ini disebabkan cara berpakaian yang berbeda antara zaman modern dan jadul. Maka dari itu, Max berniat akan mengganti pakaiannya dan menyesuaikan dengan era yang sama. Untuk mendapatkan pakaian, Max dan kawan-kawan akan mencuri di salah satu toko baju, tapi sialnya aksi mereka diketahui oleh sang pemilik toko. Beberapa saat kemudian muncul anggota komunis bernama Lena, dan kehadirannya di sana ingin membantu Max dari serangan anggota fasis. Padahal niat awalnya karena ia hanya penasaran dengan ponsel milik Flebo. Sesampainya di markas milik Lena langsung bertanya kepada Max dan kawan-kawan perihal identitas mereka. Ketika Max menjelaskan bahwa mereka berasal dari masa yang berbeda, Lena hampir menghabisi Max karena mengira bahwa mereka adalah salah satu anggota fasis. Beruntungnya Max bisa meyakinkan Lena bahwa mereka tak ada kaitannya sama sekali dengan fasis. Tak hanya itu saja, Cok. Max juga bilang kalau tujuan awal mereka hanya untuk mencari Beo. Lena curiga kepada Max karena sebelumnya ia juga menemukan ponsel lain dan mendapatkan informasi tentang Mussolini yang tengah membangun senjata berbahaya dari masa depan untuk memenangkan perang saat ini. Karena hal itu sangat berbahaya, Lena meminta bantuan Max dan kawan-kawan untuk menyelidiki keberadaan senjata itu dibuat. Awalnya Max ragu, tapi setelah melihat bahwa Lena adalah gadis yang tangguh dan baik, Max pun menerima tawaran tersebut. Selain itu, dengan cerita Lena tentang adanya manusia dari masa depan lain selain mereka, hal ini membuat Max menduga bahwa Beo juga berada di tempat yang sama. Di hari berikutnya, Lena mengajak Max dan kawan-kawan ke tempat markas rahasia kelompok komunis. Dalam perjalanan, mereka mendapatkan tumpangan dari pria tua sampai ke perbatasan hutan. Tapi setelah mengantarkan mereka, tiba-tiba si kakek ini dihadang oleh Mussolini serta anak buahnya. Hal ini dikarenakan semua anggota fasis mendapatkan informasi bahwa ada 4 pemuda asing yang meninggalkan kota. Pada malam itu, si kakek berusaha merahasiakan keberadaan Max dan kawan-kawan. Tapi sialnya, Mussolini sudah mendapatkan bukti dan menyuruh si kakek untuk memberitahu keberadaan mereka. Scene berpindah ke Max dan kawan-kawan yang telah tiba di markas rahasia, yang mana kehadiran mereka langsung disambut ramah oleh Montanari selaku pemimpin anggota antifasis. Gak mau lama-lama, Lena langsung memberikan ponsel yang ia temukan di tempat anggota fasis sebelumnya. Dan hal tak terduga terjadi ketika Max mengecek ponsel itu.
karena ternyata benda tersebut adalah milik Beo. Selain itu, dari bukti ini, Max juga baru mengetahui bahwa kakaknya adalah seorang profesor. Karena sudah tahu kalau ponsel itu milik kakaknya sendiri, Max pun dengan mudahnya membuka kata sandi. Namun sayangnya mereka tak menemukan informasi penting apapun, dan di dalamnya hanya terdapat urutan angka. Beberapa saat kemudian, anak buah Mussolini tiba di markas mereka, dan tak butuh waktu lama, mereka langsung membantai semua orang yang ada di dalam sana. Melihat anggotanya terluka diserang anggota fasis, Montanari mencoba mengulur waktu dengan mengorbankan nyawanya sendiri agar Max bisa kabur dari sana. Sayangnya, Max malah berlari ke arah yang berlawanan. Alhasil dia ditangkap oleh anggota fasis dan dipertemukan langsung dengan Mussolini. Kala itu Mussolini berhasil merebut ponsel milik Beo dan Flebo. Sementara itu Lena dan kawan-kawan yang masih selamat belum bisa berbuat apapun, karena saat ini mereka hanya bisa mencari tahu kemana Max akan dibawa. Setibanya di ruang tahanan di wilayah anggota fasis, Max akhirnya tahu bahwa di sanalah tempat Beo berada. Walaupun banyak luka di tubuhnya, Max merasa bahagia telah menemukan kakaknya lagi. Saat itu Beo juga sangat terkejut dengan kehadiran sang adik. Apalagi saat Max bilang kalau kehadirannya berkat benda yang kakaknya tinggalkan di dalam jaketnya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Dr. Risa datang. Dia menjelaskan bahwa selama ini ia telah menjadi tangan kanan Mussolini dan ingin membantu dalam memenangkan perang. Namun karena Beo tak mau memberikan kode mesin penjelajah itu, maka dari itu mereka terus menyiksanya di penjara tersebut. Pada keesokan harinya, Dr. Risa dan Mussolini pergi ke laboratorium untuk menyelesaikan senjata paling ampuh bernama Kronos. Setelah mendapatkan ponsel milik Beo yang berisi kode angka mengenai gaya elektro dari perjalanan, mereka yakin senjata itu akan segera terwujud. Sementara itu di sisi yang lain, Lena dan kawan-kawan sudah mengetahui lokasi Max ditahan. Mereka pun menyusup ke sana dan menyerang para penjaga. Walaupun langkah mereka sempat dihambat oleh Mussolini, namun Flebo berhasil membebaskan Max dan Beo dari dalam penjara, hingga akhirnya mereka bisa kabur menggunakan mobil yang telah disiapkan. Di dalam mobil, Max memberitahu Lena bahwa Dr. Risa tengah bekerja sama dengan Mussolini. Rencana para kelompok fasis adalah memenangkan perang dan mengubah sejarah menggunakan senjata Kronos. Dan pada saat itu, Lena pun bilang kalau senjata tersebut masih dalam tahap penyempurnaan di ruang laboratorium yang lokasinya diketahui oleh Lena. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang dinaiki Max dan kawan-kawan tiba-tiba mogok. Sialnya, mereka berhenti tepat di depan para penjaga kelompok fasis. Tak ada pilihan lain, mereka pun berusaha bersembunyi. Tapi ternyata nasib berkata lain, Cok, karena mereka malah terjebak di ruangan bir anggota fasis berada. Untuk mengelabui anggota fasis, Max memainkan piano dan berpura-pura menghibur mereka. Setelah berhasil mengalihkan perhatian anggota fasis, sekarang mereka segera pergi ke tempat tinggal Lena. Di sana Lena meminta kepada ayahnya untuk memberikan mereka sebuah senjata. Namun tak lama kemudian, Mussolini tahu akan keberadaan mereka dan langsung menyusul. Beruntungnya ayah Lena dan kawan-kawannya berhasil menghabisi Benito Mussolini. Sekarang tinggal satu langkah lagi yang harus dilakukan Max dan kawan-kawan, yakni menghancurkan senjata Kronos yang berada di gedung sains. Karena ayah Lena pernah bekerja di gedung tersebut dan menyimpan peta lokasinya, sang ayah langsung memberitahu salah satu cara yang aman untuk masuk, yaitu dengan melewati celah lubang udara, tapi harus ada satu orang yang rela membuka pintu udara itu dengan melewati pipa yang sempit. Keesokan paginya, misi penyusupan pun dimulai. Hal pertama yang dilakukan oleh Max dan Flebo adalah membuka pintu udara agar mereka bisa masuk. Walaupun langkah mereka sempat terhambat oleh para penjaga, untungnya ada Lena yang berhasil menghabisi semuanya dengan sangat mudah. Sialnya, Max berpisah dengan Lena, dan saat sampai di ruang laboratorium, dia tak menemukan senjata Kronos, karena senjata itu berada di dalam mobil yang ditemukan oleh Lena.
Karena tertangkap basah oleh petugas, Max dan kawan-kawan akhirnya dibawa ke hadapan atasan, tapi untungnya Greta berhasil mengalihkan perhatian kelompok fasis hingga terjadilah peperangan di antara mereka. Di tengah pertempuran, Max dan Beo lari menyelinap masuk untuk mengambil senjata Kronos. Lalu setelah berhasil mendapatkan senjata, keberadaan mereka diketahui oleh Dr. Reza. Pada momen itu, Max melarikan diri ke dalam gedung laboratorium sambil membawa senjata Kronos. Namun Dr. Reza dengan cepat mencegahnya dan kemudian disusul oleh sang kakak dari belakang. Beruntungnya Beo berhasil menahan senjata dan mendorong Dr. Reza ke dalam kobaran api. Sayangnya ada satu peluru yang mengenai tubuh Beo. Karena Max tak mau kehilangan sang kakak untuk kedua kalinya, alhasil mereka pun berusaha menggunakan mesin waktu untuk kembali ke beberapa waktu sebelumnya demi menyelamatkan Beo. Dari semua peristiwa yang telah terjadi, kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu tak akan bisa diubah. Semuanya hanya sejarah, walaupun kehidupan masa depan tidak bisa ditebak dan penuh banyak misteri. Oleh karena itu, hadapilah masa lalu tanpa rasa menyesal, dan lebih baik mempersiapkan masa depan dengan cara yang lebih bijak. Dan film pun berakhir.